Nah, sekarang kita cek. Yang kedua, benih yang kedua kan saya sering ajarkan adalah minta roh takut akan Tuhan. Saudara punya nggak sih benih ini? Roh takut akan Tuhan. Cek ya. Bisa nggak sih saudara kalau tidur itu nyenyak? Kalau dia tidur nyenyak terus nggak banyak pikiran, sesungguhnya itu orang udah punya roh takut akan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, Amsal 19 ayat 23. Tapi kalau saudara tidurnya gelisah, waduh, takut ini, takut itu, saudara nggak punya roh takut akan Tuhan. Takutnya ya itu, ini dan itu, ya. Amsal 19. Ya, coba baca ini. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas, tanpa ditimpa malapetaka. Ini orang yang punya roh takut akan Tuhan. Takut yang akan Tuhan yang ada rasa hormat, kagum. Bukan takut seperti maling lihat polisi, atau lihat monster, lihat ular. Bukan seperti itu, ya. Mengerti ini? Kalau saudara nggak bawa STNK dan SIM, dan saudara tahu motor saudara STNK-nya habis, saudara lihat di depan ada polisi, saudara punya rasa takut. Bukan takut seperti itu loh. Tangkap ya? Tapi takut ada rasa hormat, kagum. Sehingga Mazmur 112 ayat 1. Ayo cepat, Mazmur 112. Nih, harus takut yang seperti ini, rasa hormat, kagum. Saudara menuruti segala perintahnya itu bukan karena takut dihukum, takut Tuhan kecewa, takut Tuhan sedih. Pernah nggak saudara punya perasaan seperti itu? Misalnya saudara melanggar sesuatu, terus saudara sedih, kecewa, jadi kesel sama diri sendiri. Itu karena saudara sudah melukai hati Tuhan. Pernah punya perasaan begitu nggak? Bukannya takut, waduh, saya melanggar perintah Tuhan yang ini, saya bisa dihukum nih. Mengerti nih? Kalau saudara punya pengertian takut akan Tuhan seperti yang terakhir saya ngomong, waduh, nanti saya bisa dihukum nih. Tuhan nggak suka. Tapi saudara harus punya takut akan Tuhan, ada rasa kagum, hormat. Saudara baca ini, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, ada rasa hormat, kagum, sampai pengen tahu pribadi Tuhan itu seperti apa. Dikatakan yang sangat suka segala perintahnya. Nextin aja sekalian dah, liatin berkatnya. Ini kan sudah saya sampaikan ya. Ayo next ayat 2-nya. Mungkin saudara berkata, diulang lagi. Diulang aja saudara nggak ingat. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Nextnya, harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Takut akan Tuhan seperti apa? Kalau saudara laki-laki pergi keluar kota, terus saudara sendirian, terus ditawarkan, ya maaf nih, seorang perempuan malam, terus saudara menolaknya. Itu tandanya saudara takut akan Tuhan, ada rasa hormat. Nggak ada yang tahu kok. Tapi saudara sadar, mata Tuhan seperti CCTV. Saya tidak mau melakukan ini. Saya tidak mau ya melukai hati Tuhan dengan melakukan ya apalah gitu ya. Itu salah satu rasa hormat kepada Tuhan. Tangkap ini ya. Ciri orang yang takut akan Tuhan, tadi saya katakan bisa tidur nyenyak, enggak. Amsal 14 ayat 26 ayat 27. Amsal 14 ayat 26 dikatakan begini, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada pelindungan bagi anak-anaknya. Ayat 27-nya, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Sudah belum nangkep ya ciri orang yang takut akan Tuhan? Dia tangkep belum? Yang paling gampang. Coba keluarkan Mazmur 34. Sebentar ya. Ini tiba-tiba saya teringat gitu ya. Ayat 11. Saudara mau tahu kan, saudara punya ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan nggak? Benih yang kita minta nih, supaya menghasilkan buah. Kalau selama ini tanaman pohon yang saudara tanam dengan benih takut akan Tuhan tidak menghasilkan buah, ceknya begini. Mau tahu kan? Marilah anak-anak, dengarkan aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Next. Ternyata pemazmur mengajarkan jaga mulut.
Jadi kalau mulut saudara kelonceran, kalau ngomong tuh nyakitin, ngomongnya sembarangan, tidak jadi berkat, itu saudara nggak punya roh takut akan Tuhan. Tadi Ibu Arma lagi ngobrol-ngobrol, kalau mau ngomong, mikir dulu. Hikmat itu akan menjaga mulut. Dengan cara pikir dulu baru ngomong. Tapi kalau saudara ngomong dulu baru mikir, biasanya nyeselnya belakangan. Itu dia nggak punya hikmat. Dan ternyata hikmat itu ada pada orang yang takut akan Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tangkap ini. Siapakah orang yang menyukai hidup dan menginginkan umur yang panjang untuk menikmati yang baik? Next. Ternyata ini yang pemazmur mau ajarkan. Jagalah hatimu, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nangkep ini? Kalau ada kesempatan, maaf ya misalnya Evan, untuk mengeluarkan kata-kata apa gitu, bohong sedikit aja nih, dapat untung nih, misalnya 15 juta nih. Nah, dia nggak punya roh takut akan Tuhan. Ketika dia tidak mau melakukan itu, kan dikatakan ucapan-ucapan yang menipu, dia itu sedang menghormati Tuhan, artinya apa? Punya roh takut akan Tuhan. Mengerti ini ya? Oke. Udah ya, udah 2 benih ya. Benih yang ketiga. Apa? Kerendahan hati. Saudara sudah punya enggak kerendahan hati? Lihatnya gampang nih. Masih bisa marah dan tersinggung enggak ketika tidak dihargai dan dihormati orang? Ngambek enggak? Ya? Apa reaksi kita ketika sudah menyentuh harga diri kita? Karena saya sering melihat terjadi nih perdebatan si A, si B, ngobrol sana, ngobrol sini. Begitu menyentuh harga diri, tadinya ngobrolnya santai-santai, meledak ketika tersentuh harga dirinya. Bagaimana responmu? Dulu saya pikir setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya pikir saya udah punya kerendahan hati. Ternyata Tuhan pakai ya orang-orang dekat gitu ya, sampai menyentuh harga diri. Kalau pendeta dibilang pendekar, saudara rasanya bagaimana? Wah, ada pendekar di sini. Itu menyentuh harga diri nggak? Dulu saya bereaksi tuh. Tapi sekarang mau dibilang pendeta apa dikatakan pendekar kek, saya nggak peduli. Firman Tuhan berkata apa? Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya ditinggikan pada waktunya. Standar Tuhan, kerendahan hati ya standar Tuhan. Sebelum standar Tuhan, standar manusia. Saya berpikir nggak sombong dalam harta gitu ya, diajak kemana makan yang pinggir-pinggir, oke. Saya pikir itu kerendahan hati tuh. Wah, diajak naik motor, oke. Saya pikir itu kerendahan hati, itu standar manusia, tidak menyombongkan dia punya harta atau kekayaan. Ternyata standar Tuhan itu nggak seperti itu. Ya, tadi yang pertama saya cerita, sampai dia menyentuh harga dirimu, nggak dihargai. Biasanya orang bisa berontak tuh ketika harga dirinya tersentuh. Makanya kalau yang pacaran itu, ya, begitu harga dirinya kesentuh aja, udah nyinggung-nyinggung keluarga si keluarga pasangan, itu bisa meledak tuh. Memang mama lu mah, orang tua lu itu tuh, kesentuh tuh harga dirinya. Lu jangan bawa-bawa orang tua lu apa-apa, kesentuh aja, meledak. Berarti dia belum ada kerendahan hati. Standar Tuhan untuk kerendahan hati adalah begini. Rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan supaya ditinggikan pada waktunya. Di bawah tangan Tuhan itu artinya sampai orang udah gak mampu lagi merendahkan dirimu. Di situ waktunya Tuhan bertindak. Ketika engkau punya benih kerendahan hati. Apa? Ditinggikan. Tangkap ini? Nah, kita cek dong. Masih sering tersinggung gak? Khotbah lu mah berantakan. Capek. Siapa yang khotbah? Julius. Bosen. Itu sebenarnya menyentuh harga diri saya. Tapi saya bereaksi apa? Tangkap ini. Ya. Apalagi nih ya, selain menyentuh harga diri, apakah saudara merasa mampu tanpa Tuhan? Berani memulai hari tanpa doa? Itu nggak ada kerendahan hati. Ada yang berani sini memulai hari tanpa doa? Berarti orang itu sombong, merasa mampu tanpa Tuhan, tanpa bimbingan Tuhan. Doa belakangan. Kan saya sering katakan, kalau orang yang mengandalkan Tuhan, punya roh takut akan Tuhan, ada rasa hormat sama Tuhan, tidak berani memulai hari tanpa doa. Dia start harinya itu dengan berdoa.
Nah, kalau doanya di tengah jalan, itu saudara memanfaatkan Tuhan. Ada yang seperti itu nggak? Lagi lancar, doa. Aduh, nggak sempet, ntar aja. Di tengah jalan ketemu satu hal. Dalam persoalan saudara, pekerjaan saudara, di tengah jalan saudara menghadapi satu persoalan. Saudara berdoa. Itu saudara bukannya mengandalkan Tuhan atau punya roh takut akan Tuhan, rasa hormat, berharap sama Dia. Saudara memanfaatkan Tuhan. Tangkap ini? Definisi kerendahan hati supaya saudara mengerti kenapa kita harus memulai hari dengan doa. Orang yang mengetahui kelemahannya dan menyadari tanpa Tuhan ia tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga bergantung 100% kepada Tuhan. Tangkap ini. Benih mengandalkan Tuhan, berkatnya diberkati. Karena Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Apalagi, saudara punya nggak kerendahan hati nih, supaya saudara diganjar dengan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, berdasarkan Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau saudara belum dapat, lah benihnya itu belum menghasilkan buah, karena mengalami hal-hal ya mungkin kerendahan hati standar saudara yang merasa dirinya benar. Apa respon daripada Tuhan kepada orang yang merasa dirinya benar? Sebenarnya itu orang yang tinggi hati. Lukas 18 ayat 9. Baca coba. Jadi saya kalau konseling, setiap kali ada persoalan, masalah, jangan merasa dirinya benar. Makanya saya kalau mendengar satu pihak satu ngomongnya A, lawannya lagi, pasangannya, pasti ngomongnya lain. Nah, masing-masing pasti akan membenarkan diri. Sebenarnya kunci daripada untuk selesai persoalannya itu adalah jangan merasa diri benar. Apa firman Tuhan katakan? Kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Cepat aja, ayo. Saudara bayangkan nih, doa saudara panjang-panjang, nggak dapat apa-apa, capek-capekin mulut, mendingan nggak usah berdoa dah. Dan ayo dong next 8. 10, sorry. Ayo, biar cepat, saya mau bacanya juga cepat. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Farisi ini merasa dirinya benar karena dia orang yang beragama banget gitu lah. Pemungut cukai stempelnya berdosa. Ayo cepat, next. Lihat nih, kalau doa saudara kayak begini, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain. Bukan perampok, bukan lalim, bukan penjina, dan bukan juga pemungut cukai ini. Terus lihat nih, nunjukin kebenarannya. Ayo, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Panjang kan doanya? Apa Tuhan dengar? Next, biar cepat. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menghadap ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, doanya cuma 5 kata. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Udah itu aja. Nggak minta ini, minta itu. Next. Respon Tuhan. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara bisa lihat ini, baterainya habis. Saudara sudah menangkap sesuatu? Apa yang saudara harus lakukan setelah saudara mendengar firman yang saya sampaikan? Pertama, saudara berdoa harus minta benih. 3, benih itu, hati yang mengasihi Tuhan, roh takut akan Tuhan, kerendahan hati. Udah gitu saudara cek, punya nggak saudara hati yang mengasihi Tuhan, roh takut akan Tuhan, kerendahan hati. Takut akan Tuhan tadi salah satu pemazmur ajarkan apa? Jaga mulut. Saya undang pemain musik, tangkap ini ya. Main di